Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Madani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Muhammad dalam edisi pertama ya podcast Amal Madani Indonesia. Tentunya akan membersamai sahabat Madani sekalian dengan berbagai topik, berbagai narasumber yang tentunya sangat relate, utamanya barangkali dengan isu-isu terkini begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kami sudah bersama salah satu narasumber yang tentunya sudah expert di bidangnya yang kami datangkan juga spesial untuk sahabat Madani sekalian begitu. Tentunya dalam kali ini topiknya ialah terkait kerelawanan yang mana sama-sama kita ketahui bersama begitu ya. Sepekan dua pekan belakangan baru terjadi musibah yang sangat luar biasa merenggut hampir 1.000 jiwa, ya, 2.000 terluka, ratusan hilang, ya, kerugian sampai triliunan rupiah, yaitu bencana banjir di Sumatera, gitu, meliputi 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, begitu. Dan kita sebagai manusia, sebagai sesama makhluk, begitu ya, tetap seharusnya menjaga solidaritas kita, gitu, pada saudara-saudara kita, gitu ya, baik dalam bentuk bantuan, bantuan doa, bantuan kekuatan material begitu ya, bahkan sampai kekuatan fisik sekalipun begitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman atau sahabat Madani sekalian yang kemudian ingin tidak punya material yang cukup, tidak punya kemampuan doa yang cukup, tapi mau menyumbangkan kekuatan fisik untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Nah, kali ini topiknya akan kita bahas terkait kerelawanan. Sudah bersama saya pada kesempatan kali ini adalah Mang Oding, relawan Indonesia. Assalamualaikum Mang Oding. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mang Oding? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat luar biasa ya. Sudah ngopi pagi ini Mang Oding ya? Alhamdulillah sudah ngopi pagi-pagi, bangun tidur langsung minum kopi dan barusan juga minum kopi. Alhamdulillah. Kopi Mang Oding ini sangat terkenal ya sahabat Madani ya. Jadi teman-teman sahabat Madani yang ingin ngopi bisa kontak-kontak Mang Oding langsung. Gitu. Sudah hadir juga nih kopinya di depan kita pada pagi hari ini. Siap. Seperti kita ketahui Mang Oding ya, sebelumnya memang bencana banjir bandang ini betul-betul menjadi perhatian nasional gitu. 1.000 jiwa melayang, ratusan begitu ya hilang gitu, kemudian 2.000 lain terluka, kerugian sampai triliunan gitu. Kita sebagai manusia tadi kalau sudah saya sampaikan di pengantar begitu mengundinya, punya tadi keterbatasan, tapi ada juga beberapa mungkin yang ternyata memiliki kelebihan dari segi fisik begitu ya untuk membantu saudara-saudara kita menjadi relawan kemanusiaan. Itu bagaimana sebetulnya? Barangkali Mang Oding bisa memberikan pengantar sedikit, Mang Oding. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, sebelum berbicara tentang kondisi kerelawanan sekarang gitu ya, saya ingin sedikit dulu mengingatkan bahwa dulu kita sejak kecil diajarkan dengan peribahasa atau kata-kata bijak dari orang tua kita. Ada kalimat yang sangat selalu relevan sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun, sedia payung sebelum hujan. Betul. Nah, jadi hujan itu pasti akan datang, dan karena setiap musim terus bergulir ya, dan itu pasti akan terjadi. Maka orang-orang tua kita dulu sangat bijak, mereka membuat kalimat seperti itu. Dan itu bukan hanya sekedar sebelum hujan, yang misalnya dari prediksi nanti sore hujan itu, sekarang kita siapkan payung, tapi bahkan jauh sebelumnya, sebelum musim hujan datang, berarti ketika musim kemarau payung sudah disiapkan. Nah, kenapa? Untuk mencegah ketika terjadi hujan kita kebasahan, kemudian kedinginan, bahkan sampai ada penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Nah, untuk menghindari itu semuanya, nah maka kita siapkan payung. Itu kesiapsiagaan. Ini sebetulnya bahasa kerennya sekarang tuh istilahnya mitigasi. Betul, ya. Betul. Orang tua kita dulu sudah mempersiapkan seperti itu, mengajarkan bahwa kita harus mitigasi, dan ada kesiapsiagaan ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Ya tentu saja ada kerugiannya, ya minimal basah lah gitu ya. Terus ya yang selebihnya ada penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Nah maka ketika skalanya diperbesar, bencananya bukan hanya sekedar hujan, tapi ada yang lain-lain gitu ya. Maka
kesiapsiagaan ini penting gitu ya. Siap siaga untuk menghadapi bencana ketika apalagi musim hujan itu biasanya ditandai dengan biasa di Indonesia kan banyak terjadi bencana yang musibah. Ya ada banjir, tanah longsor dan sebagainya sebagaimana yang sekarang terjadi. Nah, untuk itu kan perlu ada selain kesiapsiagaan kalau itu terjadi, yang lebih penting lagi adalah kan pencegahannya. Disebut dengan mitigasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sebelum bencana itu terjadi. Tapi sayangnya kebiasaan atau hal-hal yang baik ini itu kurang dapat perhatian yang serius atau proporsional dari berbagai pihak lah gitu ya. Kalau berbicara tentang penanaman pohon atau reboisasi kemudian semacam itu ya sekedar jargon, ada kegiatan tapi hanya sekedar seremonial tanpa ada tindak lanjutnya lah gitu ya. Terbukti sekarang kan ya. Ada juga beberapa kasus kejadian seperti itu rata-rata. Karena hujan itu dari dulu juga sudah ada kan. Dari zaman sejak bumi diciptakan gitu ya, itu ada. Dan kemudian bahwa Allah ciptakan juga keseimbangan. Seimbang termasuk juga air yang turun ke bumi dan yang naik gitu ya, penguapan gitu ya, itu seimbang kan, tidak pernah berkurang atau lebih gitu. Hanya saja mungkin lokasinya di sini berlebih, tempat lain berkurang gitu ya, tapi tetap seimbang semuanya. Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi atau tidak terulang gitu kan, berarti yang perlu kita perhatikan baik-baik itu adalah sebelum kejadian. Nah, tapi biasanya orang setelah kejadian baru ribut, baru ramai, kan muncul permasalahan-permasalahan, saling menyalahkan dan paling gampang memang menyalahkan pihak lain. Dan yang paling sering dijadikan kalau istilah kita kambing hitam ya. Walaupun tukang kambing tidak diuntungkan, tidak ikut serta ya, Mas. Tidak ikut serta, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Ya. Dari kambing hitam yang selalu disalahkan adalah cuaca, betul kan. Kebiasaan di sebagian masyarakat kita gitu kan, kalau ada kegiatan atau ada apapun terkendala dengan cuaca, biasanya kalimatnya yang keluar adalah cuaca tidak mendukung, cuaca tidak bersahabat, cuaca buruk. Kalau menurut pemahaman saya gitu ya, sebagai seorang muslim ini terkait akidah. Karena cuaca itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, Allah atur, tidak pernah menyalahi. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan, mereka taat. Kalau kita tidak bersahabat dengan makhluk yang taat, artinya kita salah yang tidak taat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi dari sejarah, ini bicara sedikit tentang cuaca ya. Sejarah perjuangan umat Islam itu banyak kejadian bahwa umat Islam itu kemenangannya didukung dengan cuaca, Pak. Mungkin bagi pihak musuh itu cuaca buruk, tapi bagi umat Islam itu adalah dimanfaatkan begitu, Bang ya. Jadi itu yang disebut dengan junudun lam taroha, pasukan yang tidak terlihat. Kan angin tidak terlihat, betul. Cuaca panas atau apapun tidak terlihat, tapi itulah yang membantu perjuangan umat Islam mendapatkan kemenangan di beberapa tempat begitu. Nah, terkait dengan yang sekarang terjadi, itu juga semuanya karena faktor tadi itu ya, kita tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan masalah-masalah lingkungan, masalah merawat lingkungan sekitar kita, alam sekitar kita gitu kan, sehingga kemudian ya kalau bahasanya sastrawan atau penyanyi makan istilahnya mungkin alam sudah tidak bersahabat dengan kita mungkin gitu ya. Yang terkenal gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya kita perlu ada penyadaran seperti ini sama masyarakat ya siapapun. Ketika berbicara tentang mitigasi bencana biasanya sekedar seremonial atau ala kadarnya kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah ini penting bahkan sejak awal, sejak dini ya. Itu di sekolah-sekolah itu diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga ada penyadaran sejak awal. Dari itu tidak cukup sekali, harus terus menerus gitu. Sehingga ketika suatu saat terjadi bencana, misalnya ada simulasi ketika terjadi bencana misalkan di sekolah atau di gedung-gedung tinggal seperti ini kan gitu ya. Nah, jadi semua orang tahu apa yang harus dilakukan, tidak perlu dipikirkan lagi. Seperti kita pakai baju,
kita sambil merem juga bisa kan gitu ya, betul. nggak salah Betul. gitu. Nah seperti itu. Jadi ketika terjadi bencana kita sudah tahu, nggak perlu lagi berpikir ini apa yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan, sudah otomatis seperti itu. Nah, ini yang harus terus menerus dilakukan. Jadi adanya edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat banyak tidak tahu, apalagi para orang-orang yang udah berpendidikan gitu ya, dan ngerti, apalagi yang berkecimpung di dunia bencana, atau mungkin para pemangku kebijakan gitu ya, pembuat kebijakan. Mereka sebenarnya bukannya tidak tahu, ya pasti tahu lah, cuma mungkin ada kepentingan lain tuh, sehingga ini terabaikan seperti itu. Nah, jadi ini yang paling penting, penyadaran itu dulu. Nah, setelah ada kesadaran, kemudian bagaimana kesadaran itu bukan hanya sekedar menjadi kesadaran, tapi dalam jadi sebuah budaya gitu ya. Budaya kita berkaitan dengan kewaspadaan, dan kesiapsiagaan. Ini tujuannya ketika bencana itu kan tidak tahu jadwalnya. Betul. Tapi kalau banjir, tanah longsor seperti itu bisa diprediksi kalau musim hujan akan terjadi. Dengan lihat kondisi di alam sekitarnya lah, misalkan gunung-gunungnya gundul gitu, hutannya rusak seperti itu bisa diprediksi seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang gaib lah gitu ya. Nah, beda dengan gempa bumi ya. Gempa bumi itu kan tidak bisa diprediksi, kita nggak tahu jadwal. Jadi sekalipun kita relawan setiap ada bencana turun, kita nggak tahu jadwalnya kapan terjadi. Sama kayak gunung meletus barangkali Bang ya. Tapi sebetulnya itu bisa diantisipasi ya. Nah, jadi ketika itu terjadi, nah bagaimana supaya kerugiannya diminimalisir, atau disebut dengan pengurangan risiko bencana. Nah, bagaimana caranya? Dengan pelatihan-pelatihan diantaranya. Kalau tanah longsor itu bisa dicegah sebetulnya kan. Dalam manajemen bencana kan yang lebih penting itu adalah mitigasi. Nah, kemudian kesiapsiagaan gitu. Sehingga ketika terjadi bencana, nah, kita sudah siap siaga untuk, dan juga masyarakat juga itu harus ada edukasi pada masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan bencana, sehingga mereka ada pengurangan risiko bencananya bisa dioptimalkan. Ya, kalau misalkan infrastruktur itu mah tidak bisa dicegah, tapi minimal kerusakan dalam hal ini manusianya gitu ya, bahkan sampai kehilangan nyawa itu mungkin bisa diminimalisir dengan ya kita siap siaga. Nih, kesadaran itu yang perlu ditanamkan, dan kemudian terus menerus diadakan pelatihan atau edukasi di masyarakat, terutama di kalangan ya anak-anak terutama ya. Jadi mereka yang paling rentan. Ya. Jika terjadi bencana itu yang paling rentan itu adalah ya anak-anak, kemudian juga para lansia, ibu hamil kan gitu. Jadi bagaimana ketika hal itu terjadi, anak-anak kita sudah terlatih untuk menghadapi semacam itu, tidak panik. Dan kepanikan itu biasanya yang menyebabkan bencana susulan berikutnya gitu. Nah, seperti itu sebagai pengantar. Tadi ada yang menarik, mau ada sedikit ya, yang saya kutip itu dari lirik lagu tadi ya, alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Nah, berarti seharusnya kita bisa dong bersahabat dengan alam, semua manusia, atau cukup relawan saja kira-kira yang bisa bersahabat dengan alam. Bersahabat ini dalam arti mungkin barangkali memahami tadi ya Bang ya, kesiapsiagaan dan lain sebagainya. Ini bagus sekali. Ada kesan gitu ya di kalangan sebagian lah gitu ya. Orang bahwa kalau misalkan terjadi bencana itu bagiannya relawan bencana. Langsung sebutnya tanggung jawab bersama. Kemudian ketika dalam upaya pencegahan itu diantaranya kan pelestarian alam. Itu biasanya itu urusannya para pemerhati lingkungan atau para pecinta lingkungan. Padahal sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan pada kita ya, itu sudah ada kewajiban bagi kita untuk memelihara apa yang Allah berikan pada kita untuk dikelola sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita kan. Nah, disitulah fungsi khalifah gitu ya. Bahwa Allah ciptakan manusia untuk khalifah fil ardh. Aku jadikan manusia untuk jadi khalifah di muka bumi.
Ya, yang namanya khalifah kan untuk memakmurkan, ya, mengelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan, untuk kemaslahatan yang manusia itu sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, nah kemudian ketika Allah ciptakan manusia sebagai khalifah, Allah siapkan perangkat-perangkatnya, Allah siapkan fasilitasnya. Nah, itu tinggal dikelola dengan benar, gitu ya, dengan baik, sehingga akhirnya kemudian tidak menjadi musibah justru. Nah, ketika salah dalam mengelola, ya, maka yang terjadi adalah ya seperti yang kita rasakan sekarang, gitu kan. Mengelola hutan bagaimana supaya jadi maslahat, gitu kan. Nah, tapi ketika penebangan liar tidak terkendali, sementara penanamannya tidak ada, bahkan ditambah dengan jenis yang lain, walaupun sama-sama pohon juga, gitu ya. Ada pernyataan pejabat kan begitu. Ya, betul. Ini kan pohon juga sama, ada daunnya menghasilkan oksigen segala macamnya, bla 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 segala macamnya. Karena jenis pohonnya kan beda. Nah, kalau hutan katakanlah heterogen ya, di situ kan berbagai jenis tanamannya ada. Dan mereka akarnya kan menghunjam ke tanah, mengikat tanah, gitu ya. Bahkan ada jenis tanaman yang dia bisa tumbuh di lahan yang sangat tegak lurus ya. Di antaranya kalau orang Sunda kawung, apa itu kawung tuh, gula aren ya. Nah, seperti itu. Tanaman aren itu bisa tumbuh di lahan yang tegak lurus, hampir vertikal gitu. Iya, vertikal begitu. Bahkan akan akarnya menghunjam untuk mengikat tebing-tebing sekitarnya sehingga tidak longsor. Selain itu juga ada pakis ya. Betul. Nah, yang besar itu ya. Nah, mirip-mirip ahmad kelapa juga kan, akarnya juga sama itu. Nah, itu sama, dia bisa tumbuh di tempat seperti itu. Nah, ketika tanaman ini dibabat gitu, dan juga tanaman-tanaman yang akarnya mengikat tanah itu dibabat, diganti dengan tanaman satu jenis, gitu. Nah, otomatis akan berubah tuh, ya dari tanah seperti itu. Sehingga ketika hujan turun itu, dia tidak bisa masuk ke dalam tanah, meresap, atau kalaupun meresap ya terbatas ya. Kayak dulu ketika ada, kalau kita lihat kenapa pohon itu banyak yang ditanam di kota atau pinggir-pinggir jalan, itu biasanya kalau ada angin kencang itu kan roboh ya. Betul. Kalau kita perhatikan tuh akarnya dangkal ya. Betul. Jadi hanya dari permukaan tanah itu beberapa senti saja gitu, tidak sampai 1 meter. Dia akan mudah tumbang. Kenapa? Karena akarnya tidak sampai ke bawah menghunjam itu. Nah, kalau hal terjadi seperti itu, berarti di tanah di dalamnya itu kan berarti tidak bisa akar menembus. Betul. Kalau akar tidak bisa menembus, berarti kering, keras dan kering, dan tidak ada sumber makanan. Ya. Jadi kalau dia bisa berpikir, buat apa menghunjam ke dalam tanah kalau tidak ada makanan di dalamnya kan gitu. Nah, maka yang di bawah itu kan kering, mati. Nah, maka Profesor Dr. Amir ya, guru besar IPB itu menggagas biopori itu seperti itu. Nah, supaya apa? Membuat lubang-lubang dalam tanah untuk membantu makhluk-makhluk kecil itu ya, mikroskopis di dalam tanah bisa tumbuh, bisa hidup di dalamnya, sehingga membuat biopori, lubang-lubang kehidupan di dalam tanah, sehingga air bisa meresap dan di tanah bisa ada makanan, sehingga akar bisa tumbuh dengan baik. Nah, ketika ini semuanya diganti, ya, tanaman yang demikian heterogen itu diganti dengan satu jenis, otomatis akan berubah juga struktur. Nah, dan tidak bisa meresap air itu ke dalam tanah. Kalaupun meresap ya hanya seberapa saja, selebihnya langsung hanyut. Betul. Apalagi kalau diganti dengan pohon-pohon beton ya. Betul. Bangunan gedung-gedung sing alih fungsi kan itu, yang dulunya jadi daerah resapan, sehingga ketika hujan air langsung hanyut. Nah, tidak ada lagi tempat atau sarana air itu untuk menggenang di situ, kemudian menguap dan menyerap gitu ya. Kalau dulu kan sawah-sawah itu karena pematang-pematang ya, atau galengan kata orang Sunda. Ketika hujan itu air banyak, itu kan air terjebak di situ. Betul. Sehingga ada penguapan dan ada penyerapan. Tapi ketika itu dihilangkan, otomatis semuanya akan hanyut. Nah, jadi tidak ada kesempatan air itu untuk menguap dan menyerap. Sehingga terjadilah bencana banjir. Maaf. Seperti itu. Longsor begitu. Ya. Baik. Tapi kemudian tadi yang Mang Oding sampaikan adalah terkait kesiapsiagaan. Nah, relawan ini kan sebetulnya
semua orang bisa jadi relawan Bang ya. Apalagi misalnya kayak musibah bencana banjir yang kayak di Sumatera ini kan tidak harus menunggu relawan dari luar, ya mau tidak mau yang masih tersisa harus membantu saudaranya. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan begitu Bang? Baik mungkin dari segi pengetahuan, mental barangkali dari seorang manusia untuk menjadi relawan seperti apa? Ya. Sebetulnya setiap kita itu bisa menjadi relawan. Tapi kesan orang image bahwa yang punya relawan itu bencana saja gitu kan. Atau ketika terjadi bencana di bagian rescue itu ya, pencarian dan pertolongan seperti itu, padahal tidak. Sebenarnya itu mencakup semua segi kehidupan manusia. Kalau misalnya terjadi bencana, nah, ada yang tugasnya melakukan pencarian dan pertolongan, itu biasanya ada timnya gitu ya. Biasa tim SAR atau Basarnas gitu ya, di Komandoi itu komandonya Basarnas, sehingga ketika tenaga Basarnas kan kurang terbatas lah gitu ya. Nah maka ketika skala pencariannya apalagi luas dan sangat banyak, perlu masif gitu ya, nah maka kemudian Basarnas mengakomodir masyarakat yang punya kepedulian dan juga ingin untuk melakukan membantu melakukan pencarian pertolongan, maka disebut dengan potensi SAR atau POTSAR gitu ya. Itu dilatih misalkan apakah itu SAR di air, SAR di berbagai kondisi lah gitu ya, untuk seperti itu. Kemudian kalau ada yang misalkan ketertarikannya dan memang keahlian juga hobi, misalkan saya mah hobinya masak-masak gitu ya, bisa jadi relawan dapur umum. Betul. Ya, menyediakan konsumsi baik itu untuk relawan maupun untuk penyintas gitu ya, korban para pengungsi seperti itu, para penyintas. Kalau misalkan yang punya hobi dia ngutak-atik media sosial, nah dia dengan media sosialnya bisa bantu mengupload di media sosial, kemudian menggalang donasi ya, gitu seperti gimana yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak seperti itu. Ada yang hobinya di apapun lah gitu ya, fotografer. Nah dia bisa dengan fotografinya itu, dengan dia memotret kondisi di lapangan gitu, kemudian dia sebarkan itu untuk mencari donasi. Dia juga relawan. Jadi semua pihak bisa jadi relawan. Tidak semua relawan itu adalah orang yang mengevakuasi korban. Bahkan saya sendiri juga ketika kondisinya memang memungkinkan seperti itu, misalnya dulu memang biasa sebagai di tim itu ya, tim SAR itu memang membutuhkan skill atau keterampilan gitu, dan juga mental juga ya. Karena ketika melihat kondisi korban yang sedemikian rupa gitu ya, apalagi sudah berhari-hari itu, kalau mental kita tidak kuat mungkin apalagi melihat darah, melihat seperti itu gitu ya. Nah apalagi dengan bau yang tidak nyaman gitu, orang bisa mungkin stres seperti itu. Nah itu memang untuk tim yang seperti ini butuhkan mentalnya harus luar biasa gitu ya. Nah tapi yang lain-lain juga sebenarnya bisa gitu ya. Semua bisa membantu, semua bisa jadi relawan, apapun bidangnya, apapun keahliannya dan hobinya seperti itu. Dan kemudian juga seharusnya memang ada, kalau dulu ya saya pernah membantu kerjasama dengan BPBD Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, Jawa Barat, itu untuk pelatihan relawan berbasis masyarakat. Nah jadi kan tidak mungkin ini ditangani oleh sendiri tim BPBD saja atau Basarnas atau lembaga-lembaga yayasan LSM seperti itu. Bagaimana justru malah masyarakat setempat lah yang pertama kali, karena mereka yang terdampak. Kemudian di antara mereka yang mungkin ada punya keahlian gitu ya, atau pengetahuan untuk membantu. Nah, karena mereka yang pertama terdampak dan mereka pertama yang menolong gitu ya, bisa membantu seperti itu kan, aksesnya paling mudah. Maka dibutuhkan adanya pelatihan-pelatihan atau untuk relawan setempat. Nah, beberapa kali itu biasa kita adakan seperti itu. Misalnya Jawa Barat ini wilayahnya sangat luas. Kita buat pelatihan-pelatihan
per berapa kabupaten kota lah gitu ya. Nah, kita rekrut dari remaja-remaja masjid atau pemuda lingkungan gitu ya, Karang Taruna seperti itu. Nah, karena mereka dari sisi usia masih sangat muda, tenaga juga masih kuat. Kalau orang-orang sudah senior mah ya minimal mereka paham bagaimana cara menyelamatkan diri lah gitu ya. Tapi kalau untuk sebagai tim untuk relawannya, nah otomatis harus yang tenaganya juga harus masih kuat gitu. Adakan pelatihan seperti itu. Nah biasanya itu kita gulirkan justru bukan pada saat musim bencana, tapi jauh hari sebelumnya. Sehingga ketika terjadi bencana di daerah tersebut diharapkan ada masyarakat setempat yang sudah dibekali lah gitu ya, gitu. Itu diantaranya. Jadi semua orang bisa jadi relawan. Nah, terkait semua orang bisa jadi relawan ini, Mang, kira-kira hal dasar apa sih yang perlu dipahami gitu, Mang? Ingat, mungkin Mang Oding juga dulu pertama kali kira-kira berkecimpung di dunia kerelawanan itu usia berapa dan apa yang Mang Oding lakukan gitu. Sehingga itu perlu dipelajari masyarakat sekarang barangkali. Ya. Alhamdulillah waktu dulu masih usia sangat muda, mungkin SMA, kemudian masa kuliah itu belum terjadi sebanyak sekarang ya. Jadi bencana itu masih dikatakan sangat jarang. Kalaupun ada bencana mungkin ya biasanya cuma ya gempa bumi, itu pun di daerah-daerah yang sangat jauh lah gitu ya. Tapi kemudian tahun yang secara besarnya, skala besar itu di kampung sendiri itu tahun 1993 terjadi taufan. Kalau kata orang Indonesia angin puting beliung. Taufan kan yang tawaf gitu ya, angin yang tawaf. Karena saking kencangnya, nah jadi menghancurkan apapun yang dilewati. Nah itu di kampung sendiri dan ya rumah sendiri juga terdampak. Ya itu hanya terbantu-bantu saja, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ya cuma infrastrukturnya, rumah semacamnya. Itu bantu-bantu lah gitu ya, ala kadarnya. Karena memang betul udah lagi di Bandung sih. Jadi pulang sana ya ada sedikit bantuan menggalang dari teman-teman gitu ya. Enggak seberapa gitu ya. Tapi sebenarnya ada perhatiannya lah gitu. Tahun 94, nah ini banjir di Kabupaten Bandung Selatan. Dayakolot, Balendah, Bojong Soang itu meluas gitu ya. Nah dari situ saya tergabung dengan Yayasan Al-Kahfi itu. Jadi waktu masih kuliah dulu mendirikan Yayasan Al-Kahfi. Ini bergerak tentang sosial gitu ya. Mengkoordinir beberapa lembaga juga, bahkan ke masjid-masjid kita ajukan untuk supaya jamaah terutama salat Jumat itu untuk ada sedikit perhatian dan bantu, dan alhamdulillah terkumpul dana dari masjid-masjid itu, kemudian kita belikan perbekal atau yang untuk kebutuhan mereka gitu ya, kayak sembako seperti itu di wilayah 3 kecamatan yang terdampak itu. Jadi saya turun ke lapangan mendata, jadi mensurvei setiap yang terdampak itu, terutama yang parah lah kondisinya. Jadi berapa jumlah kakaknya, berapa ini macam, terus bantuan dari mana saja dan apa saja yang sudah masuk dan yang belum, seperti itu. Dari situ kita buat pemetaan. Jadi mana yang prioritas. Ya. Kita turun di situ. Alhamdulillah. Nah setelah itu ada bencana-bencana yang lain, walaupun skalanya masih kecil-kecil lah gitu. Ya ada keterlibatan walaupun ya dibantu-bantu lah. Nah kemudian sejak itu ya terutama di Bandung Selatan gitu ya, karena mertua juga orang Dayakolot yang terdampak banjir gitu. Nah itu biasa kalau terjadi banjir seperti itu. Ada sedikit inilah gitu ya ke masyarakat, walaupun mungkin ya dibandingkan dengan kerugian yang mereka terima nggak seberapa, tapi mereka merasa bahwa ada perhatian dari umat Islam terutama gitu ya. Secara umum dari warga gitu, dari warga semuanya kepada mereka, dan itu sangat buat mereka sangat berterima kasih sekali. Ini sangat berharga itu. Dan setelah itu beruntun semakin banyak dan paling besar kan pas tsunami ya, gempa dan tsunami Aceh itu. Dan kemudian berturut-turut yang lain-lainnya.
sehingga ya alhamdulillah, walaupun sebenarnya boleh dikatakan berkah, bukan kita bukan bersyukur adanya bencana ini, tapi ini mungkin dari bagian dari keberkahannya gitu ya. Bagaimanapun setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ya dari Indonesia Barat sampai ke tengah, kalau ke arah Papua saya belum. Jadi dengan bencana itu sehingga bisa bersilaturahim dan membantu warga yang terdampak. Gitu. Jadi Lombok, kemudian di Palu ya waktu gempa bumi dan tsunami dan lain-lain seperti itu. Itu tentang ya jadi pengalaman. Seperti yang tadi di awal dikatakan sebagai expert mungkin terlalu jauh lah gitu. Sudah 30 tahun lebih Mang, otomatis sudah jadi expert. Ya, mungkin ya kalau dari sisi apa yang kita lakukan mungkin juga belum seberapa lah dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Praktisi yang sudah cukup mapan 30 tahun. Tapi kira-kira tadi Mang, kalau Mang Oding sendiri pernah tidak Mang jadi relawan untuk diri sendiri atau jadi penyintas atau korban tadi gitu Mang? Alhamdulillah kalau sebagai korban mungkin ya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Ya selama ini alhamdulillah kita bisa apa yang pemahaman atau ilmu yang dimiliki gitu ya, kemudian juga keterampilan yang ada itu bisa ditularkan buat yang lain. Tapi kalau sampai menjadi sebagai korbannya itu belum. Tapi kalau di pelatihan jadi korban. Beberapa gitu ya. Jadi misalkan kita pengen mereka punya keterampilan ini, atau siapa korbannya, kalau korbannya diambil dari mereka kan jadi biar saya yang korbannya gitu ya. Mereka jadi praktek ya. Jadi korban bersertifikat. Harusnya dibuka itu Mang ya, sertifikasi korban. Baik, tapi hal dasar tuh kira-kira apa Mang yang kita sebagai, apalagi misalnya di Bandung ini kan sudah ada memang kajian ilmiahnya ya Mang. Kita berada di kawasan yang cukup rawan bencana begitu, cekungan Bandung begitu dan lain sebagainya. Utamanya di Bandung Selatan juga tadi rawan longsor, banjir dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita siapkan, kita waspadai barangkali sebagai masyarakat yang mungkin tidak belum banyak pengalamannya terkait menghadapi bencana begitu Mas. Ya. Sebenarnya kalau yang terdampaknya itu udah rutin lah seperti Bandung Selatan, maka mereka sudah menganggap ini bukan bencana. Jadwal rutin saja itu. Jadwal rutin, paling ya kegiatan mereka terganggu saja gitu ya. Jadi kan sebagaimana kalau di dalam definisi bencana menurut Undang-Undang tahun 2004, tahun nomor 24 itu tahun 2007, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia kan gitu ya. Kehidupan dan penghidupan. Jadi otomatis penghidupan juga terganggu. Ya berdampak pada infrastruktur maupun juga kerugian jiwa lah gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang sudah terbiasa itu biasanya mereka akan ya mungkin ada yang udah antisipasi gitu ya. Nah, kalau musim-musim bulan misalkan Desember atau November gitu, hujannya dan curahnya cukup besar tinggi gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi luapan sungai gitu ya, Sungai Citarum atau juga kalau di Kota Bandung banjir Cilencang lah gitu ya. Nah, seperti hari Jumat kemarin itu di mana-mana kan tergenang dan deras lagi. Mereka keluar kemiringannya lumayan. Nah, seperti itu mereka sudah terbiasa, jadi sudah antisipasi misalnya bagaimana supaya barang-barang mereka aman ya, dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi lah gitu ya. Kemudian ini juga yang kadang-kadang kurang memperhatikan itu ya, saluran-saluran itu air drainase itu ya sering mampet. Ada pendangkalan atau penyempitan karena faktor ya bisa kebiasaan atau budaya masyarakat kita yang masih kurang bagus lah itu ya, di antaranya sampah dan sebagainya seperti itu. Atau ketika membangun ya, bangun rumah atau apalah gitu misalkan itu awalnya ada drainase tapi kemudian menyempit karena pengen lebih luas rumahnya ya akhirnya geser gitu ya. Atau ketika itu ada pendangkalan seperti itu sehingga otomatis ya pasti terjadilah banjir gitu kan. Kalau curah hujan cukup
tinggi. Dan ini rata-rata biasanya di kita kalau banjir yang disalahkan selalu itu Cuaca. ya cuaca, karena curah hujan gitu kan. Padahal dari dulu juga sama cuaca. Kenapa dulu kan udah puluhan tahun bahkan ratusan ribuan tahun kan nggak pernah terjadi. Ya. Kok terjadi sekarang? Berarti ada apa nih sekarang? Gitu. Nah, kalau disalahkan cuaca atau curah hujan, karena hujan bukan cuma sekarang, Betul. dari dulu juga ada, tapi dulu aman-aman saja. Berarti ada kerusakan yang atau keseimbangan yang terganggu lah gitu ya. Karena ketika Allah ciptakan keseimbangan itu, ya ada mizan, Allah ciptakan mizan supaya seimbang semua. Nah, ketika keseimbangan ini terganggu, ya otomatis ya itu yang terjadi kerusakan. Gitu. Nah, apa yang harus disiapkan itu kalau orang-orang atau yang biasa terdampak, terutama yang banjir rutin, itu mereka sudah hafal jadwalnya, apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa diprediksi, Betul. seperti gempa bumi dan sebagainya, nah ini perlu adanya itu tadi kesiapsiagaan, ya, kesiapsiagaan untuk menghadapi ketika hal itu terjadi. Nah, misalnya terutama yang di daerah-daerah yang rawan, tinggal di tempat-tempat yang rawan, gedung bertingkat. Ini perlu ada edukasi dan simulasi bagaimana ketika terjadi bencana gempa bumi, apa yang harus dilakukan. Jadi itu pengetahuan dan keterampilan itu yang harus terus-menerus diedukasi, dilakukan. Tadi supaya mereka tidak perlu lagi memikirkan hal itu ketika itu terjadi. Nah, jadi nggak perlu lagi dipikirkan, otomatis bisa apa yang mereka lakukan itu. Itu kemudian kalau itu misalkan suatu itu sudah kejadian dan tidak bisa dihindari, ini perlu ada semacam apa ya untuk bertahan ya, untuk tetap survive. Itu diharapkan setiap rumah itu ada tas siaga bencana di antaranya ya. Nah, tas siaga bencana itu berisi ya pakaian gitu ya, secukupnya, misalkan ya nggak usah terlalu banyak lah. Nah, jangan sampai kemudian ketika semuanya basah atau cuma ada pakaian ganti. Ada makanan yang siap saji, nah, dan tahan cukup lama. Kemudian ada alat penerangan, alat komunikasi, alat kesehatan ya, obat-obatan, dan beberapa hal yang memang dibutuhkan ketika kondisi darurat. Nah, dan itu idealnya setiap rumah itu bukan satu tapi setiap orang. Kalau di rumah itu ada 5 orang, berarti ada 5 tas. Masing-masing punya satu gitu. Betul. Itu harus selalu disiapkan. Nah, dan itu kalau hal-hal yang harus diganti, misalkan kayak makanan, obat-obatan nggak perlu diganti. Nah, itu harus secara berkala. Ya, diganti lagi, siapkan lagi. Misalkan supaya tidak bau apok gitu ya, pakainya dikeluarkan, dicuci atau dipakai pewangi dan semuanya, nanti disiapkan lagi, masukkan lagi. Nah, jadi seperti itu terus menerus. Kadang kita kalau gitu ya, kalau misalkan kita sudah mempersiapkan nih, tapi ternyata tidak terjadi bencana aja gitu ya, buat apa kita menyiapkan ini, kok nggak kepake ini gitu. Padahal harusnya bersyukur kalau tidak terjadi bencana itu. Ya, kita sudah siap siaga sudah siapkan payung gitu kan. Nah, ternyata nggak hujan, alhamdulillah, yang diharapkan. Tapi kalau ternyata terjadi hujan, kita sudah siaga, ada payung. Begitu juga dengan tas siaga bencana ini. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri, nah ketika ada kejadian, nah, kita udah siap menghadapinya. Karena ada banyak misalkan kasus ketika apakah itu gempa bumi atau longsor atau apapun lah gitu. Ada daerah-daerah yang terisolir gitu ya, tidak bisa dijangkau. Nah, ini permasalahan juga di lapangan ketika termasuk juga sekarang di Sumatera itu kan. Bantuan alhamdulillah masyarakat Indonesia itu yang luar biasa kepeduliannya. Jadi karena memang juga mayoritas muslim lah gitu ya. Ini juga memang ajaran dari agamanya gitu dalam Islam. Ketika membantu sesama itu suatu kebaikan yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi kepedulian sudah sangat bagus. Nah, tinggal
ini bagaimana mengelolanya secara baik gitu ya dan benar supaya tepat sasaran. Nah, ini juga bermasalah. Ini dibutuhkan misalnya ada lembaga yang terpercaya gitu ya, yang memang ya ada saja kan lembaga yang orang-orangnya ya oknum lah memanfaatkan. Betul. Ada yang memanfaatkan bencana untuk kepentingan tertentu. Nah, ada beberapa kejadian lah misalkan ketika terjadi bencana misalkan banjir gitu ya, perlu itu di Dayakolot kita perlu banyak perahu untuk evakuasi warga. Nah, ada datang mobil bawa perahu di atasnya, timnya berseragam keren lah gitu ya, turun foto-foto itu wah kan dari mana gini gitu. Nah pas ini kita oh iya nanti koordinasi dulu, pas kita saya ke daerah sana yang bantu evakuasi, balik lagi karena dibutuhkan perahu. Pas nanya ini tadi foto-foto dari sini kemana, pergi pak kemana nggak tahu. Perahunya dibawa pulang, Dibawa lagi. contoh yang tidak baik ya sahabat Nah, Madani ya. mungkin sebenarnya saya berpikir oh mungkin dia akan ke daerah lain gitu ya. Mungkin. Nah ada beberapa lokasi, tapi saya juga ada beberapa kawan juga di daerah-daerah yang terdampaknya cukup parah. Ada nggak dari sana? Nggak ada mah katanya. Kalau di sini juga sama butuh perahu. Tadi ada ya. Ya ada seperti itulah gitu ya. Jadi ada relawan bencana, ada juga yang apa istilahnya fashion show gitu ya. betul. Jadi kepentingan itu ada juga yang memang ya untuk mencari dana. Mudah-mudahan mereka dapat dana nanti disalurkan. Kita mah husnuzon aja, gitu ya. Betul. Siap baik. Tapi 30 tahun lebih Mang Oding ya berada di dunia kerelawanan secara praktek dan teori juga begitu ya. Kalau melihat prakteknya di Indonesia pada umumnya juga mungkin barangkali Jawa Barat pada khususnya itu sudah seberapa besar kira-kira angka melek masyarakat kita terhadap kesiapsiagaan ini Mang Oding, dan juga tadi terkait edukasi itu seberapa penting gitu, dan Mang Oding melihatnya seperti apa di Indonesia, sudah cukup atau belum kira-kira untuk edukasi kita terkait kesiapsiagaan? Kalau dibilang cukup mungkin ya sangat jauh dari cukup ya. Kalau soal angka itu harus ada penelitian karena tidak punya data itu. Tapi yang jelas bahwa pelatihan ini edukasi tentang kebencanaan sehingga masyarakat melek terhadap bencana, memahami. Jadi saya buat pelatihan itu ada bikin PowerPoint judulnya memahami untuk mengantisipasi. Jadi kita paham tentang bencana, tentang bahayanya, penyebabnya dan sebagainya supaya kita paham, nah sehingga bisa antisipasi seperti itu. Nah ini masih sangat dibutuhkan, semakin sering gitu, banyak adakan seperti itu. Bahkan jika mungkin di setiap RW mungkin diadakan gitu ya. Jadi kalau biasanya diadakan tuh per instansi misalkan, tapi itu pun barunya itu tadi sekali merasa cukup gitu ya. Nah setelah itu sudah dianggap sudah selesai, sudah paham. Padahal kan ketika orang kita mau ini aja ujian sekolah gitu ya atau kuliah gitu kan, kita harus dibaca berulang-ulang. Nah, apalagi ini masalah nyawa, itu menyangkut nyawa masalahnya itu. Kemudian juga ada memang beberapa lembaga atau organisasi ketika mereka mengadakan edukasi, pelatihan ya. Tapi masalahnya juga terkendala juga dengan misalkan tentang pembiayaan. Ada yang memang karena mereka ada yang dibiayai oleh ada sponsor lah gitu ya. Ada yang mensponsorinya, ya itu nggak masalah lah gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika tidak ada sponsor, kita juga sering adakan edukasi ke masyarakat. Ya adalah kita jalan aja gitu kan, walaupun kita mensponsori, tapi biaya sendiri. Tapi kan terbatas kemampuan. Kemampuan kita terbatas. Jadi jangkauan juga terbatas. Ini seharusnya memang ada alhamdulillah sih katanya sekarang itu di sekolah ada kurikulum itu ya tentang bencanaan seperti itu. Tapi itu kan baru sebatas itu. Untuk prakteknya mungkin ya saya belum tahu ya. Saya belum tahu. Tapi alhamdulillah waktu 2 pekan yang lalu ada sekolah swasta meminta ke saya untuk, karena memang setiap tahun ada
kegiatan outdoor lah, gitu, di lapangan, di hutan. Eh, jadi itu SMP. Jadi untuk kelas 1 atau kelas 7 temanya adalah konservasi alam. Jadi sejak anak itu kita tanamkan pada mereka betapa pentingnya melestarikan alam, gitu. Bagaimana kemudian untuk penanaman pohon dan segala macamnya. Jadi tentang vegetasi segala seperti itu kita perkenalkan itu, bahkan sampai diupayakan mereka di sekolah itu ada membuat apa ya, minimal taman atau apa bunga-bunga seperti itu. Jadi ada hijau lah gitu ya di sekolah. Atau misalkan ketika lahannya terbatas bisa pakai botol-botol bekas digantung-gantung seperti itu. Itu sebetulnya untuk kesadaran juga kecintaan mereka terhadap untuk dalam pemeliharaan lingkungan itu, terutama pohon. Karena kita selalu tanamkan bahwa ketika kita merawat pohon, maka pohon tanaman itu akan memberikan manfaat pada kita. Atau bahasa karanya kita merawat alam, alam merawat kita. Itu sebenarnya Allah buat keseimbangan seperti itu. Jadi hutan selanjutnya kan memberikan air pada kita, itu kehidupan buat kita. Jadi kita merawat juga lah pohon itu. Kita dapatkan oksigen, kita dapatkan banyak manfaat lah, gitu. Seperti itu. Kemudian selain konservasi, kemudian kelas 8 ya, kelas 2 atau 8 itu ditanamkan tentang pertolongan, rescue gitu ya. Bagaimana ketika terjadi musibah atau bencana, mungkin di lingkungan terdekat lah, yang paling sering terjadi kan laka lantas. Betul. Nah, bagaimana perhatian masyarakat itu sangat tinggi juga ketika terjadi kecelakaan seperti itu. Cuma masalahnya lebih sering ditontonin kayaknya, Mang. ditonton, di-upload gitu ya. Video, di-foto, di-upload gitu ya. Atau ada yang membantu evakuasi karena tidak adanya atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan, itu keahlian untuk membantu, akhirnya salah dalam penanganan. Jadi tadinya mau P3K atau P3M, pertolongan pertama pada kecelakaan, pada musibah. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah MP3 atau KP3. Apa itu, Mang? Musibah pada pertolongan pertama. Astagfirullahaladzim. Atau kecelakaan pada pertolongan pertama. Karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, mau evakuasi main tarik. Yang tadi mungkin cuma luka dikit atau retak jadi malah jadi patah-patah. Dan saya jadi korbannya. Oh, sudah pernah juga, Mang? Ya Allah. Ini ketika kejadian itu, ini masih cuma retak, terasa sakit. Begitu ditarik, diangkat, rasa patahin. Aduh. Allah. Jadi itu kecelakaan pada pertolongan pertama. Ini penting gitu ya. Maka skill atau keterampilan yang utama dan pertama yang harus dimiliki oleh para relawan itu adalah kemampuan dasar itu. Pertolongan pertama. Atau istilah lainnya MFR gitu ya. Medical First Response atau bantuan hidup dasar. Itu yang paling penting. Karena ketika dulu saya dan kawan-kawan berusaha untuk membuat sebuah lembaga relawan, termasuk relawan Indonesia gitu ya, yang sekarang seragamnya saya pakai. Ini seragam awal dulu. Nah, itu saya diminta mempersiapkan itu. Nah, jadi kurikulumnya apa saja materi yang diajarkan, ternyata keterampilan medis dasar itu yang paling penting. Dan selama 5 hari pelatihan, 3 hari itu khusus. Dan narasumbernya kita datangkan orang yang ahli di bidangnya. Itu kita kerjasama dengan PMI, PMI Jawa Barat. Nah, jadi mereka tim yang sudah terbiasa di lapangan dan terbiasa mengajar. Gitu. Jadi diajarkan tentang struktur anatomi tubuhnya, tentang ini semacam. Jadi kalau terjadi kecelakaan apa yang harus dilakukan dan tahu bagaimana caranya lah gitu ya. Nama seperti itu. Jadi dari 5 hari, 3 hari itu terus yang diajarkan. Jadi seperti kuliah tentang kedokteran mungkin ya. Betul. Walaupun ya hanya baru kulit-kulitnya lah gitu ya. Tapi paling tidak paham tentang ya tubuh manusia, anatominya dan bagaimana ketika terjadi disfungsi dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga terjadi misalkan bagaimana melakukan pertolongan pertama seperti itu, bahkan sampai
RJP, resusitasi jantung paru. Kayak gitu. Nah, itu yang harus dimiliki. Nah, dan itu perlu diulang-ulang kan, latihan seperti itu tidak cukup sekali. Kemudian baru materi-materi yang lainnya, seperti kemampuan misalkan SAR di hutan gunung, berarti kita butuh ada navigasi dan sebagainya gitu. Kemudian ada SAR di air gitu ya, atau boat rescue. Jadi kita latihan betul-betul di air dan pakai perahu dan pakai pelampung dan sebagainya, bukan hanya teori gitu, atau bukan hanya melihat nonton gitu kan. Misalnya ini instrukturnya memberikan contoh, nah, peserta latihannya cuma lihat aja kan begitu, tapi semua harus praktek. Ini nyangkut nyawa. Tapi ada juga yang begitu ya, jadi para peserta cuma disuruh nonton aja, lihat apa yang dilakukan oleh pelatihnya begitu, tapi tidak melaksanakan. Karena ini mereka nanti akan diturunkan ketika terjadi bencana, misalkan apakah ada yang tenggelam dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian bagaimana ketika terjadi di daerah-daerah yang vertikal gitu ya, baik itu jurang atau tebing ataupun gedung bertingkat seperti itu. Nah, itu yang namanya pelatihan seperti itu kan baru awalnya. Nah, nanti perlu ada pelatihan lanjutan per tema atau per materi, misalnya di air terus saya seharian itu di air sambil betul mereka ngerti bagaimana cara. Karena kan dulu pernah waktu di banjir daerah Pantura, saya bawa perahu karena tim yang sudah belajar tentang perahu, mengendalikan perahu mendayung itu hanya 1-2 orang, selebihnya belum. Ini padahal mereka tinggal di daerah pantai gitu, tapi nggak tahu bagaimana cara. Dia mau ngedrop bantuan ke tempat yang terisolir, jaraknya lumayan ada sampai 3 km itu. Nah, jadi tidak ada bantuan sama sekali ke sana. Ini baru pertama kali ya. Saya nggak bisa langsung turun karena harus koordinasi dengan yang lain aja. Saya ajarkan aja secara singkat lah, gini caranya gini. Dah, saya berangkat tahu caranya. Begitu udah 2 jam, 3 jam, udah nyampe belum nyampe juga. Kenapa? Muter-muter. Ya itu. Ya itu bagian dari inilah. Nah, jadi itu terus menerus ya, harus ada perhatian itu. Nah, jadi hal-hal yang paling penting lah terutama latihan fisik juga itu. Fisik itu apalagi yang bergerak di bidang rescue atau pencarian dan pertolongan itu ya. Itu fisiknya betul harus luar biasa. Dulu pernah waktu di Palu ya, kota Palu, di Petobo yang likuifaksi itu untuk naik evakuasi itu susah. Jangan untuk angkat jenazah itu kan karena kejepit tinggi apa semacam itu kesulitan. Nah, karena terbatas dan saya APD juga terbatas, saya tinggal berani untuk jadi pahlawan gitu kan. Karena bagaimanapun ini ada ikhtiar manusia gitu ya. Harus betul-betul APD harus lengkap. Kalau APD tidak lengkap saya tidak mau bersentuhan dengan jenazah gitu yang kondisi sudah parah seperti itu. Baru setelah masuk ke kantong mayat baru saya berani. Itu pun tetap pakai APD dia. Pas ngevakuasi itu susah sekali karena lumpur semuanya. Langkah itu ke sana jeblos, kesini jeblos seperti itu. Jadi fisiknya betul-betul. Jadi kita hanya bisa mengangkat itu misalnya satu tim gitu, 6 orang. Nah, kira-kira bergerak 10 meter itu udah kelelahan. Ganti dengan yang lain terus begitu. Gitu. Belum lagi pencariannya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang sekarang terjadi di Sumatera, selain memang yang evakuasi itu, nah ini tim logistik juga yang mendistribusikan bantuan juga, mereka memang dibutuhkan fisik yang sehat, yang prima, yang bugar gitu ya, karena aksesnya kan susah, kendaraan sulit dijangkau, kita harus pakai kendaraan lapangan gitu ya, atau motor trail. Cuma masalahnya kendala kalau motor trail ada, bahan bakarnya susah gitu. Nah, sehingga harus dipanggul gitu oleh relawan itu kan sampai puluhan kilometer supaya bisa menjangkau para penyintas. Dan seperti itu. Jadi perlu fisik yang kuat. Dan juga yang penting adalah bagaimana mempersiapkan mental.
Karena ketika di lapangan ya kita berinteraksi bahkan dengan sesama relawan juga, kadang ada saja konflik. Ya banyaklah ketika kondisi seperti itu kita apa ya, stres mungkin ya, Betul. kelelahan, capek, apa soal kejenuhan seperti itu udah menghimbau. Jadi kalau udah kondisi seperti itu biasanya harus ajak keluar Betul. atau di rolling. Biasanya kita ada tiap dua pekan ganti. Nah, jadi tidak sampai sebulan itu udah kelamaan juga meninggalkan keluarga juga gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengelola ini stres itu. Nah, bagaimana ketika berinteraksi dengan sesama relawan, kan sampai terjadi satu tim saja itu bisa berantem untuk urusan-urusan yang sebenarnya menurut kita itu hal-hal yang kecil ya, nggak penting. Iya, betul. Nah, saya biasanya ya alhamdulillah selalu diamanahi untuk jadi penengah seperti itu. Kemudian dan ini yang paling utamanya saja adalah motivasi. Motivasi untuk jadi relawan, untuk membantu sesama itu. Ya ada juga sih yang memang kan keren nih. Betul. Relawan masuk berita dan itu paling seksi lah. Itu tidak hanya oknum masyarakat yang memang ya. Ya. Banyak yang kemarin viral juga. Betul. Tidak perlu kita bahas tapi Bang. Ya. Karena di situ banyak media. Betul. Apalagi sekarang udah media sosial kayak gitu. Betul. Motivasi seperti itu. Motivasi kita jadi relawan, terutama saya selalu tanamkan pada kawan-kawan yang jadi relawan itu, bahwa yang pertama itu dalam surat Al-Maidah ayat 32 itu kan, Allah berfirman, saya ambil tengahan saya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, satu kehidupan tanpa alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan itu biasanya misalnya seorang eksekutor membunuh seorang narapidana terhukum mati, divonis mati, itu kan alasan yang benar. Betul. Justru memang tugasnya. Atau karena peperangan, kalau nggak membunuh ya dibunuh. Atau orang yang berbuat kerusakan gitu. Kerusakannya itu sangat parah, kerusakan fasad fil ard, kerusakan yang bumi yang kehancurannya luar biasa, bahkan sampai membunuh ratusan bahkan hampir ribuan nyawa. Itu sebetulnya sudah layak untuk dihukum mati kalau ditegakkan hukum gitu ya, karena kerusakannya luar biasa. Nah maka barang siapa yang membunuh satu jiwa saja tanpa alasan yang dibenarkan, faka'annama qatala nasa jami'an, maka dosanya itu seperti dia membunuh seluruh manusia, padahal dibunuh satu jiwa. Karena kan yang berhak untuk mencabut nyawa itu kan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kehidupan, dan Allah yang berhak untuk mencabutnya. Dan sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa yang memberikan satu kehidupan, maksudnya membantu gitu ya, dengan apa yang dia lakukan, bisa membantu orang untuk bertahan hidup, bisa sehat kembali, bisa bertahan, bisa pokoknya selamat lah gitu ya. Nah, balasannya seperti dia memberi seluruh kehidupan. Faka'annama ahyan nasa jami'an, seperti dia tuh memberi kehidupan pada seluruh manusia. Luar biasa pahala. Nah, karena yakin dengan janji itu, kita semangat. Nah, motivasi kita itu yang pertama. Ini kalau dalam hadis itu kan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang manusia yang khairun nas, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama manusia yang lain. Nah maka kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, gitu. Minimal untuk diri sendiri, keluarga terdekat, lebih luas lagi ya yang bisa kita lakukan itu. Nah, jadi itu motivasi kita, karena ya berharap dari ya Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Apalagi dengan janji Allah melalui Rasulnya yang lain kan, barang siapa yang meringankan kesulitan manusia di dunia, itu Allah akan ringankan nanti kesulitannya di akhirat. Betul. Itu yang melatar belakangi motivasi kami jadi relawan. Dan kemudian ketika di lapangan, ini penting juga untuk dalam manajemen masalah
eh, SDM Hmm. tenaga gitu ya. Nah, ada yang berpendapat atau mungkin berpikiran lawan yang hebat itu lawan yang dia kerjanya luar biasa, bahkan sampai dia naon istilahnya ngajoprak lah gitu ya, kata orang Sunda mah. Sampai dia sendiri kelelahan, kecapean gitu, itu bukan begitu. Nah, justru yang bagus itu adalah bagaimana memanage, ya, mengelola kapan waktunya dia berinteraksi, membantu ya gitu, dalam proses pencarian atau apapun lah gitu ya. Kapan waktunya dia harus istirahat, kapan harus makan, kapan harus kebutuhan pribadinya. Nah, karena kalau misalkan orang yang sangat semangat gitu ya, Betul. banyak beraktivitas sampai dia lupa makan, lupa istirahat, waktu tidur dia, waktu istirahat dia dipakai untuk yang menurut saya itu kurang bagus. Kenapa? Seberapa lama dan seberapa banyak manfaat yang bisa dilakukan. Nah, ada daya tahan tubuh kan itu yang terbatas. Nah, ketika saatnya dia mungkin sakit atau bahkan naudzubillah itu terjadi korban berikutnya gitu kan, ini nggak bagus. Nah, jadi yang dia bisa lakukan hanya itu, terbatas. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan benar gitu ya, nah waktunya kita bekerja untuk membantu ya turun, waktunya istirahat ya harus istirahat. Nah, waktunya dia harus makan dan sebagainya. Nah, dia bisa beraktivitas dalam jangka terlalu lama, berkontribusi lebih, bisa membantu lebih banyak. Seperti itu. Nah, ini ketika di lapangan kadang-kadang saking semangatnya membantu gitu ya, suka lupa. Betul. Nah, betul. Jadi kita harus tahu diri lah gitu ya, bisa mengukur kemampuan kita seperti apa gitu kan. Bahkan dulu ketika di Kota Palu gitu ya, ketika di Baloroa, Ormas Baloroa yang hancur gitu ya, nah, itu ada ketemu dengan tim dari Habib Saleh, terkenal Habib Rotan. Beliau itu luar biasa, turun di berbagai lokasi bencana termasuk tsunami di Aceh itu dulu. Turun di situ dengan mobil-mobil beliau itu tanpa APD yang lengkap, alat kadarnya bahkan hanya 1-2 yang pakai masker gitu ya, terus 1-2 yang pakai sarung tangan juga latex yang biasa gitu yang bukan sobek gitu itu. Nah, seperti itu. Nah, ini luar biasa. Aku bilang ya Habib itu, Habib, masya Allah ini luar biasa, mungkin keberkahan atau karomah dari seorang soleh gitu ya. Nah, tapi kalau saya sendiri belum berani. Saya tetap masih harus dengan ikhtiar manusiawi gitu kan ya. Nah, saya tidak berani bersentuhan dengan hal seperti ini karena prinsip kita adalah kita siap selamat dan siap menyelamatkan. Jadi itu prinsip kita. Setiap relawan gitu. Nah, siap selamat dan siap menyelamatkan. Nah, kalau dia bisa menyelamatkan sementara dia menjadi korban kan sayang gitu ya. Ini sebenarnya zalim pada diri sendiri. Jadi demikian. Baik. Nggak kerasa nih udah sejam kurang sedikit ya Bang Oding. Tapi terakhir barangkali Bang Oding, pesan apa yang bisa Bang Oding sampaikan barangkali ke sahabat Madani, juga barangkali masyarakat Indonesia secara umum ya, terkait peran kita sebagai relawan untuk diri kita sendiri. Tadi kalau Bang Oding sampaikan juga relawan bagi orang lain, khususnya dalam keadaan-keadaan genting, misalnya bencana seperti ini. Silakan. Ya. Kata-kata bijak matang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi, sebelum penyakit itu datang, kita sudah bersiap-siap atau antisipasi supaya itu tidak terjadi. Tapi ketika hal itu terjadi, maka kita sudah siap. Jadi sudah siap siaga. Gitu kan. Nah, sedikit ini kalau dalam siklus bencana itu kan ada fase tanggap darurat. Jadi ketika terjadi bencana itu fase tanggap darurat. Jadi biasa kebutuhan kan misalkan termasuk logistik segala macam, makanan terutama ya, makanan, minuman, air bersih seperti itu, dan penyelamatan. Fase keduanya kan recovery. Atau kita lebih mengenal bahasa asingnya daripada bahasa Indonesia. Betul itu. Jadi menata ulang kembali dari sisi mental, terutama infrastruktur ya, tempat tinggal, penghidupan juga ya.
misalkan pekerjaan. Kalau misalkan mereka kerjanya di ladang, bagaimana ketika mereka harus misalkan kerja lagi petani, yang dipaksakan mereka kerja di tempat lain yang bukan keahliannya. Jadi kalau direlokasi harus sesuai dengan budaya mereka juga. Dulu pernah kan ada upaya relokasi, sementara pekerjaan mereka itu para petani gitu ya, tapi tidak disiapkan ladang atau sawahnya, kan susah juga gitu. Mereka dari mana penghidupannya, kan tidak mungkin mengandalkan terus. Karena bagian dari apa istilahnya, kalau sekarang itu, kalau dulu istilahnya trauma healing itu ya, kalau sekarang namanya apa, psikoterapi ya. Nah itu sebenarnya ketika mereka itu ketika diberikan apa namanya makanan siap saji ya, misalkan dapur umum menyediakan makanan, tinggal nerima, tinggal makan, itu mungkin hanya untuk beberapa waktu tertentu saja, tidak selamanya harus seperti itu kan. Nah kalau mereka masih punya alat-alat masak, justru yang bagus itu sediakan bahan-bahannya. Nah dikoordinir misalkan satu kelompok dengan tetangga-tetangganya, itu bagian dari trauma healing atau jadi mereka menyembuhkan diri sendiri secara kejiwaan gitu ya. Dulu pernah gitu kan, kita mau bikin dapur umum, cari tempat masyarakat, mereka di sini aja biar kamu yang masak. Nah, jadi udah bapak-bapak tinggal ngatur-ngatur aja, menyediakan bahannya, terus ngatur kita masak apa sekarang gitu, itu nanti distribusikan. Nah kenapa mereka pengen ada kegiatan? Betul. Nah, jadi nggak diem aja nunggu datang bantuan makan, saya itu nunggu lagi, nggak begitu. Ada kegiatan, ada aktivitas, dengan aktivitas kan masak, mereka ikut ngobrol, apa bersendagor semacam, itu bagian dari proses penyembuhan. Ya itu untuk keluarganya. Ya untuk anak-anak sebagainya kita buat kegiatan-kegiatan lain, terutama dalam masalah karena mayoritas muslim lah gitu, kita juga harus ada pengajian gitu mereka. Jadi sediakan tempat untuk mereka bisa berkumpul, nah ngaji bersama-sama, sholat bersama-sama, mereka berstaghfirullah bersama-sama teman-temannya, itu bagian dari penyembuhan. Makanya di beberapa tempat selain kita membantu logistik dan juga pencarian korban, itu adalah membantu bagaimana menyediakan tempat untuk sarana mereka berkumpul. Misalkan masjid hancur, nah kita siapkan tempat ya darurat lah, tenda peleton besar begitu Mang ya. Ya atau kayak apapun lah, sesuatu yang bisa mereka berkumpul gitu. Itu tadi ketika bicara apa ya, darurat. Betul. Saya itu kan ada recovery dan rekonstruksi, itu berkaitan dengan infrastruktur. Nah ini juga penting. Itu biasanya sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah ya. Dari kita masyarakat hanya bantu. Betul. Dan kemampuan terbatas kan. Ya dari apa para agnia, para dermawan yang bantu kita salurkan. Beberapa di tempat itu kita dapat kerjasama dengan lembaga dari luar, termasuk Malaysia, kita salurkan karena mereka kan nggak bisa langsung turun. Betul. Harus ada lembaga lokalnya kerjasama dengan kita untuk dengan masjid, pesantren atau huntara begitu. Betul. Seperti itu. Dan tapi ini sebenarnya lebih banyak pada kewajiban pemerintah. Nah dan ini yang sebetulnya kurang mendapatkan perhatian itu adalah apa persiapan atau apa ya istilahnya kesiapsiagaan, bukan kesiapsiagaan sebelum bahkan dia mitigasi itu ya. Nah, untuk mitigasi bencana berarti pencegahan supaya bencana itu tidak terjadi. Kalaupun bencana itu terjadi diminimalisir lah kerugiannya. Nah, ini yang masih jarang tadi seperti saya sampaikan, pelatihan itu ada edukasi ke masyarakat. Kalau dulu itu masyarakat mereka bisa menjaga hutan lingkungannya. Itu walaupun mungkin ada unsur apa ya mistisnya gitu ya, klinik atau percaya tahayul. Saya beberapa ini misalkan pergi ke hutan mana atau ke gunung mana gitu kan, di situ ada kuburan gitu. Nah ngobrol dengan masyarakat sebenarnya itu palsu, nggak ada kuburannya. Karena masyarakat kita lebih percaya dengan itu. Ini ada mbah yang jaga yang jaga gitu kan.
Nah, nanti dimarahin saja kayak itu. Padahal sebenarnya itu supaya hutan ini lestari gitu ya, tidak ada yang mengganggu hutannya. Maka orang lebih takut kalau hal seperti itu. Nah, akhirnya dibuatkanlah hal demikian. Nah, tapi sebenarnya kalau hutannya itu seperti hutan belantara yang di situ ada keanekaragam hayatinya lebih bagus ya. Itu mereka itu ada saling keterkaitan, saling menjaga. Bahasanya apa kalau menurut orang itu ya. Ada satu jenis atau beberapa jenis lah tanaman yang itu menjaga lingkungan atau lahan di sekitarnya tetap terjaga gitu ya, tidak rusak, tidak longsor dan sebagainya. Nah, jadi selama tanaman itu ada, sumber air tetap ada, itu bisa terjamin banyak airnya gitu kan. Kemudian udaranya bersih, banyak manfaat lah gitu ya, dengan keberadaan tanaman itu. Nah, supaya tanaman itu tidak diganggu, dia ada juga yang menjaganya. Ada satu jenis binatang yang menjaga tanaman itu. Kalau tanaman itu dirusak, ini pengalaman dari ada seorang warga, saya pernah ketemu dia selama 3 bulan di hutan Leweng Sancang. Dia nggak berbekal apa-apa, bawa golok saja. Selama 3 bulan dari dalam hutan itu. Ya karena dia hidup dengan apa yang ada di lingkungan sekitar, di alam itu, makan semacam kayak itu. Gitu keluar hutan dia disangka orang gila dia oleh masyarakat. Kenapa kayaknya rusuh udah nggak karuan lah gitu ya, udah kumis jenggotnya nggak terus, nggak terawat, mungkin nggak pernah ngaca gitu ya. Seperti itu. Nah, dia punya pengalaman menarik katanya. Suatu saat karena malam dia pengen ada buat perapian, karena nggak kelihatan apa jenis kayu apa yang dibakar, makanya ada kayu di seluruh dibakar aja. Tiba-tiba ada yang mendatanginya, bersuara apa kata orang sedang ngagerem, suara macan. Nah kan kelihatan katanya mencorong matanya gitu ya. Lihat pas diperhatikan ternyata yang dibakar itu karena nggak tahu itu sejenis tanaman yang dijaga oleh hutan itu. Jadi uap atau asapnya itu tercium dan dia mengundang dia datang. Itu katanya diantaranya itu tanaman pakis itu. Yang besar itu. Betul. Karena dia bisa tumbuh di berbagai macam kondisi gitu kan. Nah, itu penjaganya. Jadi selalu terpelihara, makanya ada keterkaitan itu. Ya, makanya ekosistem lah gitu. Jadi kalau sistem itu terganggu maka akan rusak gitu ya. Nah, ini pelestarian ini yang kurang ya. Baru jargon-jargon atau slogan atau apalah gitu ya. Ya buktinya kan ya terjadi seperti inilah gitu ya. Itu. Kemudian yang penting, tidak kalah penting juga adalah itu tadi kesiapsiagaan. Jadi adanya pelatihan gitu ya, edukasi pada masyarakat ketika ini terjadi bencana, maka kemudian bagaimana berkuranglah risikonya, risiko bencana itu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk kita semuanya yang terlibat hidup di alam semesta ini gitu ya, bagaimana supaya kita terhindar dari hal ini gitu ya, hal bencana itu terjadi. Ya kita, karena kita tinggal di bumi, maka berarti kita harus merawat bumi ya, gitu ya istilahnya. Seperti kita tinggal di rumah, supaya kita nyaman tinggal di rumah, berarti kita harus merawat rumah kita gitu. Ada yang bocor kita betulkan, kalau ada yang rusak kita betulkan seperti itu, sehingga kita bisa nyaman di situ. Nah, jadi tempat yang paling nyaman buat kita tinggal, maka kita jadikan juga bumi tempat kita tinggal ini jadi yang paling nyaman gitu ya. Dan ini sebetulnya yaitu Allah amanahkan pada kita gitu kan, bumi ini ya, supaya untuk dirawat dengan sebenar-benarnya. Seperti itu. Baik, luar biasa. 1 jam sudah kita bahas kupas tuntas kerelawanan. Hatur nuhun pisan Bang Oding. Ini mungkin baru kulitnya. Baru kulitnya aja ya. Ya ini mungkin baru sebatas ya pemahaman dan pengetahuan saya yang masih terbatas gitu ya. Ya seperti itu. Kayaknya harus ada episode 2 bersama Bang Oding gitu nanti. Tapi luar biasa, hatur nuhun pisan Bang Oding. Ilmunya sudah dibagikan tentunya pada kita Amal Madani Indonesia, sahabat Madani juga nanti yang akan menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu Bang Oding. Baik, demikian sahabat Madani ya, podcast Amal Madani edisi pertama kali ini kita berbicara terkait kerelawanan. Tadi Bang Oding sudah
banyak Ya, banget. satu hal lagi, boleh. Silakan Murid. Nah, di setiap kegiatan terutama ada bencana, saya selalu bawa kopi. Luar biasa. Boleh? Ya. Mana kopinya Mang Oding? Jadi kopi bubuk ya. Iya. Ada 2 jenis. Kalau saya memang penikmat kopi yang pahit, maka saya bawa robusta. Oke. Itu untuk kita nikmati bersama-sama, baik itu dengan terutama tim relawan. Jadi bisa kita ngumpul, ngobrol, berkoordinasi, tukar ilmu, informasi selanjutnya dengan kopi. Betul. Gitu ya. Nah itu karena saya ini terbentuk komunitas penikmat kopi tanpa udut. Gitu. Jadi harus selalu ada kopi. Harus ada kopi. Nah dengan ada kopi semua warna berkumpul, gitu ya. Dari berbagai macam seragam warna hijau, biru, kuning, oranye, apapun seragamnya, warnanya gitu ya. Dengan warna hitam jadi berkumpul kopi. Terus juga kalau evakuasi korban terutama yang sudah meninggal sudah cukup lama itu kan aromanya udah kurang sedap. Betul. Nah dengan kopi. Iya betul. Beli parfum juga penetralnya kopi ya. Betul. Saya pernah juga pakai parfum minyak wangi yang sangat menyengat itu apa namanya itu nyong-nyong itu ternyata nggak mempan. Ketika kondisi korban sudah berhari-hari tertimbun, apalagi tanah longsor kan basah kayak itu udah rusak, begitu digali atau dibuka dari kantong mayatnya itu aromanya luar biasa. Kalau nggak tahan mungkin bisa isi keluar isi pelut gitu ya. Nah kopi itu bisa mencegah atau mengurangi minimal gitu ya, bahkan bisa menghilangkan bau itu. Nah, jadi saya biasanya masker itu 2 rangkap. Saya taburin kopi. Biasanya kopinya yang wangi itu kan yang Arabica ya. Kalau robusta yang buat diminum. Arabica justru buat masker. Nah, dirangkap. Nah, jadikan masker itu jadi aroma yang tercium aroma kopi. Bahkan ada pengalaman juga dari kawan. Dia bawa ambulan ke Cianjur. Nah, di hari ke-28 dia mau pulang. Dia izin, "Mang, saya pulang, saya bekalin kopi ini." Berdua, masing-masing 1 bungkus. Di tengah perjalanan di Gasol. Ternyata masyarakat menemukan 1 korban pada hari ke-28. Itu kondisinya luar biasa. Betul. Dia bilang, "Mang, alhamdulillah untuk dibukelin kopi." Terus apa? Itu ditaburin kopi setengah bungkus habis. Jadi aromanya udah tertutup oleh kopi sehingga udah dibungkus. Ambulan itu taburin kopi semua betul. Ya itu diantaranya. Jadi selalu siap kemanapun kopi Mang Oding. Jangan lupa bukan promosi tapi kopi jenis apapun gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ini, berarti insight baru ya Mang Oding ya. Terutama buat sahabat Madani juga. Kopi banyak manfaatnya, tidak hanya kesehatan tapi tadi banyak praktek-praktek yang bisa dilakukan dengan kopi Mang Oding ya. Baik. Demikian sahabat Madani Indonesia, kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya tentunya di podcast Amal Madani Indonesia. Saya Muhammad bin Jadin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, cukup, alhamdulillah, hatur nuhun, jazakallahu khairan.